lagi. Happy Tuhan selalu dan sehat selalu buat teman-teman. Sebelumnya saya mohon untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Baik, saya akan share screen. Oke, yang pertama ini ya, kemarin saya sudah merekomendasikan untuk ANTM, emiten kode ANTM atau ANTAM, dan selamat buat teman-teman yang sudah take profit dan cuan. Baik, kalau kita lihat dari chartnya bisa kita lihat di situ di paling bawah warna masih biru, artinya buyer masih menguasai pasar. Kemudian volume juga masih sangat tinggi-tingginya. Kemudian juga grafik MACD juga masih di atas, artinya volume pembelian yang dominan dan volumenya sangat tinggi. Lalu kalau kita lihat candlestick, itu juga candlesticknya berwarna putih, artinya masih bullish, candlestick bullish. Kemudian juga cap untuk indikator bandar, jadi juga bandar masih ada di dalam, sehingga kalau ANTAM tidak menutup kemungkinan untuk masih bisa naik lagi. Kalau saya kemarin sudah TP di angka tertingginya 1100 ya. Kalau kondisi cap yang seperti ini bisa naik lagi, karena memang fundamentalnya sangat bagus sekali. Seperti kita ketahui, Indonesia lagi gencar-gencarnya untuk membangun pabrik baterai untuk mobil listrik. PT Antam salah satunya, selain yang ada di Morowali. Dan juga kemarin juga disampaikan bahwa Tesla, salah satu perusahaan mobil listrik terbesar di dunia, juga sudah tekan kontrak mau membangun pabrik di Batam, sehingga kemungkinan sih bisa naik lagi. Lalu yang berikutnya Astra Internasional atau ASI. Astra Internasional ini bergerak di bidang otomotif. Kita lihat di sentimen buyer masih menguasai, kemudian volume juga lumayan besar karena LQ45. Kemudian juga MACD berada di atas garis 0 sehingga volume pembelian yang menguasai. Kemudian juga kalau kita lihat di candlestick, chartnya memang 2 hari ini chartnya chart bullish, jadi naik. Kemudian kalau kita lihat di chart untuk indikator bandar, di situ bandar masih mempertahankan harga, sehingga untuk ASII diperkirakan masih bisa naik, sehingga untuk jangka pendek maupun jangka panjang rekomendasi untuk yang bagi yang sudah punya silakan di hold. Kalau yang jangka pendek bisa 2 sampai dengan 5% take profit. Kemudian yang berikutnya di cap PCA itu juga sama, buyer mulai menguasai ya, karena beberapa hari terakhir ada koreksi di Bank BCA. Jadi ini buyer sudah mulai menguasai pasar, terbukti dengan indikator sentimen pasar berwarna biru, artinya buyer menguasai. Kemudian juga MACD berada di atas garis 0, artinya volume pembelian yang lebih banyak. Lalu kalau di chart ini memang kemarin masih chartnya berwarna
hitam karena masih bearish. Tetapi ini sebenarnya adalah, kalau dilihat dari indikator bandarnya bisa dilihat di sini ada koreksi untuk mendapatkan harga bawah. Kalau BCA kita wait and see dulu karena masih bisa turun lagi. Kemudian HMSP ini juga saya sengaja memasukkan HM Sampurna sebagai pabrik rokok akhir-akhir ini baik di GRM maupun HMSP itu turun terus drastis. Kemungkinan ada kecenderungan di pasar bahwa orang-orang sekarang juga mengurangi konsumsi rokoknya akibat pandemi karena kebutuhan pokok yang lebih utama, sehingga memang saham rokok sudah turun terus, dan ini sebenarnya sudah di harga yang sangat murah sekali. Kalau kita lihat di sini sentimennya masih merah, artinya seller melakukan penjualan secara terus-menerus dan volumenya cukup tinggi. Jika MACD-nya sudah ke garis 0 dan ada dead cross di situ. Lalu kalau chartnya juga merah, chartnya cat bearish, candlesticknya bearish. Lalu juga indikator bandar rupanya sudah keluar dari saham ini. Jadi untuk AMSP wait and see. Lalu berikutnya PT Timah ini juga sangat prospek komoditi yang ikut-ikutan ya, karena nikel menjadi primadona. Timah juga salah satunya yang memproduksi nikel. Bisa kita lihat di bawah indikator buyer berwarna biru ya, jadi buyer masih menguasai pasar dan volume juga cukup tinggi, volume pembelian cukup tinggi. Lalu kalau di chartnya juga ada kenaikan tapi tidak sedrastis Antam, tapi masih dalam kondisi yang trend up. Lalu kalau dilihat chartnya juga, chart untuk bandar masih ada di dalam emiten tersebut. Kemudian Pakuwon, Pewon, ini adalah salah satu perusahaan properti yang sangat cukup punah di Indonesia selain CTRA, Ciputra, dan BDSI, Bumi Serpong Damai, serta SMRA. Seperti kita ketahui, properti sejak pandemi itu turun terus-menerus dan sekarang mulai bergeliat untuk naik. Pewon salah satunya yang sudah mulai ada geliat kenaikan semenjak awal Oktober kemarin. Ini bisa dilihat bayarnya sudah mulai menguasai pasar, sudah hampir 2 minggu. Kemudian juga volume juga sudah mulai ada kenaikan, volume perdagangan. Lalu di situ MACD juga sama, ada di atas. Kemudian juga candlesticknya ada koreksi sedikit, tapi ini masih bisa di-hold untuk jangka panjang karena harga sekian ini masih sangat murah sekali. Kemudian kalau di chart untuk bandar bisa kita lihat di situ bandar masih ada di dalam dan terus melakukan akumulasi. Lalu yang berikutnya Bank Jatim sebagai growth investment ya, secara fundamental sangat bagus sekali. Untuk Bank Jatim bisa kita lihat buyer sudah menguasai pasar sejak awal Oktober. Lalu juga MACD-nya berada di atas garis 0. Kemudian juga harga kemarin koreksi ya, tapi ini masih koreksi yang wajar. Jadi koreksi untuk menurunkan harga supaya mendapatkan harga murah. Di cap bandar juga bandar masih ada di dalam pasar tersebut. Untuk BCDM juga volumenya sudah mulai meningkat. Kemudian yang berikutnya Indofood
Indofood ini juga salah satu consumer goods yang sangat bagus sekali dengan produknya Indomie, Bogasari. Ya, kita bisa lihat di situ Indofood masih trend bearish, jadi merah di sini. Seller masih menguasai pasar. Lalu volumenya juga tidak terlalu besar dan MACD masih berada di bawah garis nol serta ada koreksi. Ada koreksi kemarin ya, jadi candlesticknya berwarna hitam pekat. Lalu kalau di chart Bandar ini Bandar melakukan penjualan ya, penjualan secara sedikit demi sedikit. Kalau menurut saya ini wait and see dulu. Kemudian yang berikutnya PT sudah muncul, ini perusahaan farmasi yang bergerak di bidang obat tradisional, jamu, yang sangat prospek sekali dengan keuangan yang sangat sehat, hutang yang nyaris tidak ada, sehingga ini merupakan growth investment juga. Jadi kita bisa lihat sentimennya biru, jadi buyer mulai menguasai pasar, lalu volumenya juga mulai meningkat dan MACD di sini sudah mulai berada di atas nol dan harga masih koreksi. Harga kemarin juga masih koreksi. Ini sangat tepat saya kira ya untuk mulai wait and see untuk mengambil ancang-ancang entry. Kemudian kalau dilihat dari chart Bandar, di sini Bandar ada di dalam sistem dan melakukan akumulasi pelan-pelan. Berikutnya Telkom ini juga sama, perusahaan big cap LQ45 yang lagi ngedrop terus karena secara fundamental ada isu yang kurang bagus dari Telkom terkait dengan data ya, database yang bocor. Nah, kalau kita lihat di sini seller buyer sudah menguasai waktu beberapa pada awal Oktober, tapi beberapa hari awal minggu kemarin seller menguasai pasar lagi. Jadi volumenya cukup besar karena big cap ya, dan MACD juga mulai dead cross, jadi ini kecenderungan untuk turun. Kemudian juga chartnya juga tidak bergerak terlalu banyak. Lalu kalau di indikator Bandar, rupanya Bandar mulai pelan-pelan meninggalkan saham ini. Kemudian yang terakhir adalah masih ada dua ya, yang berikutnya Harum, seperti yang saya prediksi. Harum adalah salah satu pemegang saham perusahaan nikel, perusahaan baterai di Morowali. Ini juga bisa kita lihat di situ buyer menguasai pasar cukup besar, menguasai pasar dan ada kenaikan yang drastis ini ya untuk saham ini. MACD-nya juga di melonjak drastis di atas garis nol. Buyer menguasai pasar, candlestick-nya naik tinggi lalu dibanting, kemudian naik lagi dibanting, ya, seperti itu. Jadi ini kalau yang baru mau masuk wait and see dulu karena sudah cukup tertinggal jauh. Jadi kalau yang masih ada di pasar saya kira masih bisa di hold ya, karena indikator Bandar masih ada di pasar. Berikutnya saham Clio ya, coba Clio ini saya bisa perusahaan air minum. Chartnya sudah, sentimennya sudah buyer menguasai pasar, lalu masih berada di atas, sedangkan chartnya tidak bergerak terlalu banyak. Dan chart untuk Bandar mulai akumulasi pelan-pelan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa memberikan edukasi buat teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan ini disclaimer mode on ya, jadi kalau terjadi segala sesuatu keputusan yang ada di pasar bukan tanggung jawab channel ini pribadi, karena apa yang terjadi itu merupakan tanggung jawab Anda.
keputusan yang Anda ambil di pasar merupakan tanggung jawab Anda. Sekali lagi, channel ini hanya memberikan informasi dan sebagai edukasi. Terima kasih. Happy cuan. Selamat pagi.